sekarang itu kan kayak contoh Mbak Mary, follower masih kecil cuma ada brand yang mau masuk. Berarti sekarang brand nggak lihat follower lagi kah atau gimana? Ya kadang nggak harus langsung jeder kayak ini produk bagus loh. Kadang nggak perlu kayak gitu. Kadang misalnya dimulai dari curhat dulu. Jadi harus ada honesty juga. Honesty-nya juga. Menurutku sekarang konten di antara sebanyak sugar coating konten. Karena kan orang sekarang pamer kekayaan itu adalah konten yang paling hype ya, flexing gitu. Cuman ternyata itu ada tren yang honesty konten itu tadi. Tapi lucunya kalau di konten-kontenku itu yang menjatuhkan ekspektasi itu yang malah naik. Yang menjatuhkan ekspektasi orang itu malah naik sekarang. Malah naik. Gimana tuh jatuhin ekspektasi orang itu kayak gimana? Orang itu takut itu karena mereka nggak ngerti. Takut karena nggak ngerti. Jadi coba pahami dulu gitu. Mindset sih paling penting ya. Mindset ya. Tolong dianggap bahwa kita tuh nggak sepenting itu. Nah, iya benar. Kadang orang terlalu berpikir dirinya penting aja gitu. Ya oke. Hai guys, ketemu lagi kita sama gue Daniel di channel Teman Sebangku. Hari ini kita kedatangan tamu lagi, microstalker juga. Kalau kemarin ada microstalker Mas Fazrul, sekarang kita ketemu lagi sama salah satu microstalker top Indonesia gitu ya. Sama juga bawa sama istrinya. Mereka ini dua ini sama-sama konten kreator gitu ya. Jadi langsung kita kenalin aja Mas Rizky dan Mbak Mary. Ya. Halo. Mas Rizky. Halo. Ini jelasin dulu channelnya. Mungkin Mas Rizky biar kenalan sama audiensnya. Jadi channel Teman Sebangku ini sebenarnya kita tujuin ke anak-anak muda generasi di bawah kita gitu. Masih milenial ya, masih milenial kan. Ke Gen Z sebenarnya. Nah kayak itu Brijo itu apaan yang tujuannya untuk share sebenarnya dunia nyata itu kayak gimana gitu. Apalagi Gen Z sekarang baru masuk dunia kerja kan kebanyakan kan. Mungkin ya kita bisa sharing juga pengalaman kita waktu awal-awal niti karir gitulah gitu ya. Sama sekaligus kita sisipin dikit sama buku gitu, literasi gitu. Karena anak Gen Z sekarang cara belajarnya beda gitu ya, nggak terlalu banyak langsung baca buku. Ya, tapi mungkin dari podcast gitu mereka sering dengar juga video juga gitu. Nah tujuan channel ini biar mereka itu at least pertama dapetin intisarinya atau mungkin nanti jadi tertarik untuk baca buku sebagainya gitu, untuk belajar lah gitu ya. Nah di podcast kali ini kita pengen tahu dulu sebenarnya perjalanan karirnya Mas Rizky sama Mbak Mary gitu ya, konten kreator. Sama juga alasannya kenapa akhirnya kepikiran untuk jadi seorang konten kreator. Ya. Mungkin dari Mas Rizky dulu mungkin. Dari Mary dulu aja deh. Dari Mary dulu ya. Kita jangan denger sama dari Mbak Mary ya. Ladies first. Ya. Mbak Mary, boleh nggak ceritain awal karir Mbak Mary itu kayak gimana, terus evolvingnya sampai sekarang tuh ceritanya kayak gimana sih gitu Mbak Mary? Dulu tuh sebenarnya awal kerja masih sesuai jurusan kuliah ya waktu itu. Oh, pernah kerja juga gitu pernah, ya? Pernah kerja di? Waktu itu di perusahaan konstruksi itu aku jadi officer HSE. HS itu apa? Health and Safety Environment. Jadi kayak K3-nya kalau bahasa Indonesianya gitu. Kuliahnya di jurusan? Aku kuliah di jurusan Kesehatan Masyarakat, peminatannya di Occupational Health and Safety. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi kayak kerja di konstruksi jadi satu-satunya cewek di lapangan yang tugasnya buat ngamatin safety-nya orang-orang di lapangan kayak gitu. Cuman lama-lama sebagai cewek ngerasanya berat ya. Iya, karena itu lebih fisikal ya sih kerjanya. Iya, lebih fisikal. Terus juga satu-satunya cewek di lapangan itu kan juga agak sulit gitu kan. Gitu ya. Iya. Bayangin masih banyak patriarkinya gitu. Banyak kuproy. Kuli proyek gitu kan. Kayak gitu dengan bidadari cantik ini masuk ke situ ya. Nggak heran lah aku gitu. Iya, masih banyak yang kayak gitulah gitu. Lalu? Terus akhirnya resign, coba di bidang yang lain, akhirnya aku ke manajemen mall kayak gitu. Oh, sempat ke manajemen mall dulu. Iya. Mall mana tuh? Aku di deket sini. Oh, serius? Nggak deket-deket banget sih ya, cuma di Resinda Karawang. Oh, Karawang. Itu kayak kerja di back office-nya, tapi kayak jadi
PR-nya antara mall dengan tenan. Jadi emang udah akrab sama brand sebenarnya dari dulu. Iya. Okay. Cuman kayak dulu tuh tugasnya kayak untuk narik brand untuk buka yuk outlet di sini kayak gitu. Oke. Terus akhirnya nikah sama bapak ini ditarik kayak udah kita pulang aja gitu. Oke. Resign aja gitu. Bebaskan budak saya. Ya, terus akhirnya bantuin dia kan awalnya dari iya benar. Jadi adminnya jadi gitu. Admin dulu. Ya, jadi kayak model juga, jadi adminnya juga. Oh, yang ngisi metadata dulu. Awalnya aku. Jadi metadata itu teman-teman kalau teman tahu Microstock itu sebelum di-upload untuk dijual itu harus diisi dulu deskripsi sama keywordsnya biar bisa dicari sama penggunanya. Jadi Mbak Mary yang kerjain itu. Iya, kayak gitu. Terus dia juga dari dulu nyuruh aku untuk bikin konten kan. Udah maksa-maksa bikin konten. Cuman aku dulu kayak masih belum pede gitu. Kenapa awalnya. itu? Ini juga salah satu challenge mungkin ya dari teman-teman yang sekarang tuh tahu sebenarnya buat konten itu penting. Cuma itu tadi malunya itu. Iya, itu impostor syndrome-nya ya. Impostor syndrome ya. Iya. Malunya kenapa tuh Mbak Mary? Ya karena ngerasa sekarang di tahun itu aku mulai tahun 2022 ya berarti. Itu tuh udah banyak banget kan konten kreator yang bagus-bagus gitu kan dengan alat yang proper, dengan mungkin skill yang lebih bagus juga. Jadi kayak mau mulai tuh awalnya agak nggak pede gitu. Apalagi aku juga kayak ngedit masih basic banget gitu ya kayak. Maksudnya kalau sekarang konten kreator kan ngeditnya udah keren-keren banget gitu kan. Lalu? Cuman sama dia tuh disuruh aja mulai aja dulu kayak gitu kan. Aku ajarin ngedit gitu, maksudnya dia kayak ajarin pakai Premiere Pro lagi. Wow, udah Premiere Pro. Nggak pakai CapCut atau PR. Langsung Premiere Pro aja. Soalnya langsung disuruh bikin kontennya pakai kamera gitu kan. Jadi katanya biar bagus kan. Gitu. Kamera ini nih. Dulu masih Canon pakai Canon. Masih ada ini. Masih ada. Masih waras sebetulnya. Masih lalu. Terus akhirnya bikin konten ya udahlah mulai aja gitu kan. Kayak ngatasin malunya tuh udah bodo amat aja lah gitu. Akhirnya bisa gitu. Ya akhirnya bisa gitu. Langsung dipublish atau waktu itu langsung publish di YouTube ya pertama. Publish di YouTube. Dulu terus di YouTube belum di sosmed. Belum di Instagram itu belum. Di YouTube ya. Video tentang aku niche-nya kan make up kan. Niche-nya make up ya. Make up skincare gitu. Oke, terus akhirnya dapet ini tawaran, tapi waktu itu masih barter gitu ya. Cuman sama brand lokal kayak gitu. Cuman kayak bisa ya kayak gini gitu. Gitu. Boleh tahu kenapa pilih skincare sama make up? Ya karena aku suka di situ. Jadi mulai dari interestnya dulu. Iya. Interestnya di situ gitu. Terus akhirnya pas ada brand yang masuk mulai barter, aku coba deh bikin video buat di Instagram kayak gitu kan. Mulai coba-coba bikin yang format reels kayak gitu. Terus gimana sih? Terus mulai masuk. Nih udah mulai paid gitu. Maksudnya yang berbayar gitu. Terus paid dapat endorsement kan? Iya, dapat endorsement yang berbayar gitu. Terus lama-lama dapat collab dari brand luar juga kayak gitu. Mostly brand Korea sih, cuman brand Korea? Iya, jadi kayak wah menarik. Mereka tahu Mbak Mary dari? Ada yang dari mutual friends aku, jadi kayak dia kayak spesialis KOL-nya dari brand luar itu. Jadi kayak tahu konten aku bagus mungkin ya diajakin gitu. Terus diajakin sama mereka gitu. Oke. Ada juga yang kayak misalnya aku join community kayak gitu. Join komunitasnya juga. Jadi kayak brand-brand itu sering cari kita lagi ada campaign nih kayak gitu. Kita butuh sekian orang gitu. Siapa yang mau kayak gitu-gitu. Untuk marketing produknya, untuk produk launching itu sebagainya. Iya, kayak gitu. Gitu. Ya akhirnya sampai sekarang keterusan. Jadi saya resign dari adminnya dia. Cari admin baru. Cari admin baru ya. Gitu. Jadi tugasnya dia cuma jadi apa namanya? Jadi modelnya. Mbak Mary juga model nih, model Microstock ya. Mungkin teman-teman juga sering lihat mukanya ya. Sudah pasti pernah lihat sih. Ya. Kan dari model baru jadi content creator. Berarti udah biasa depan kamera dong? Ya udah biasa sih. Berarti tinggal adaptasi aja cara ngomongnya gimana gitu ya? Ya, yang pertama bikin agak nggak pede tuh bingung sebenarnya mau ngomong apa ya gitu. Biasanya cuman lama-lama di depan kamera jadi doyan ngebacot juga sih sebenarnya. Kalau tanpa skrip gitu? Kadang tanpa skrip. Oh ya? Reels kan cuma sebentar tuh. Ya, cuman kan kadang aku misalnya dari brand ada brief gitu ya. Misalnya ada
poin-poin yang harus disampaikan. Nah itu mungkin aku bikin skripnya kayak gitu. Tapi kalau bebas ya udah. Oke. Jadi yang penting kalau belum mulai itu paling penting ya. Beraniin mulainya dulu itu ya, paling susah ya. Karena kan itu back imposter syndrome tadi kan. Karena kan lihatnya orang lainnya udah mulai duluan, udah punya kualitas kontennya gitu kan. Apalagi followernya udah gede gitu kan. Mbak Mary sekarang followersnya berapa? Aku followersnya sebenarnya dikit sih, masih nano ya, masih 4.000-an gitu. 4.000 tapi udah bisa dapat ini ya, endorsement ya? Iya. Bahkan dari luar negeri dulu pernah. Dari luar negeri? Rekornya tuh Mary tuh dapat 3 paket sampo gitu kan, 3 paket video. Itu satu video $150 waktu itu. Wow. Iya. Satu video $150. Iya, itu tajir melintir ya. Iya ya. Karena $150 kan buat ukuran orang kelas itu kan 1 UMR itu. Dan itu bikinnya cuma 10 detik sampai 15 detik doang. 15 detik. Oke. Nah, makanya udah aku bantuin kerjain gitu. Cuman kadang memang kalau Mary itu pas awal-awal mulai yang butuh orang buat nendang ininya lah, nendang yuk mulai yuk cobain aja dulu dan sebagainya gitu ya. Harus ada supportnya, harus dipaksa kadang. Dulu tuh maksanya gini, kamu mau belanja kosmetik apa skincare nanti pulang-pulang tolong dibikinin reviewnya ya gitu kan. Gitu. Jadi harus ada ininya, boleh tak beliin tapi tolong dibikin reviewnya gitu. Jadi enggak. Jadi harus ada. Iya harus ada rewardnya dulu. Ada rewardnya dulu, terus habis itu dibikin. Dulu awalnya YouTube kan, terus aku lihat awal-awal wah ini cara ngomongnya jauh lebih enak dibandingkan aku bahkan waktu masih awal. Oh ya? Jauh banget gitu. Aku kan kalau aku ngomongnya sering belibet mas masalahnya gitu. Iya sama sih. Kalau Mary tuh jauh lebih lancar, ngomongnya tahu dia mau tanya apa dan sebagainya gitu. Itu jauh belajar dari mana tuh Mbak Mary? Kebanyakan nonton kayaknya. Kebanyakan nonton deh kayaknya. Gitu. So aku kira dia ada basic teater loh. Saya kan bisa ekspor depan kamera, enggak ya? Udah otodidak semua. Iya, otodidak aja. Suka nonton film apa sih? Drakor ya. Drakor baru ya berarti ya? Iya. Jadi ada manfaat juga nonton drakor. Nonton drakor. Terusin. Sini ini udah lama aku dorong untuk buat konten. Bikin aja. Iya. Beli juga suruh dibuat konten udah lama TikTok ya. Kedorong doang jadi. Jatuh doang. Kedorong doang terus jatuh. Bukan kedorong mulai tapi kejatuh gitu. Sering-sering seperti itu. Itu ya. Berarti kalau Mas Rizky kan udah lebih lama kan di digital marketing ini, di marketing industri ya. Sekarang itu kan kayak contoh Mbak Mary followers kecil cuma ada brand yang mau masuk. Berarti sekarang brand nggak gitu lihat follower lagi kah atau gimana? Sebenarnya kalau menurutku aku melihatnya lebih ke quality of influence-nya sih. Quality. Gitu. Quality itu maksudnya? Maksudnya adalah kita bikin konten itu impact-nya ke circle-nya dia sejauh apa. Jadi kualitas kontennya itu? Kadang ini sih kayak kualitas message-nya. Kadang message-nya lebih, message-nya. konteksnya. Karena kalau ya kan saya anak lulusan komunikasi jadi yang kita lihat itu bukan masalah visualnya. Kalau somehow itu visual itu kan ya secondary aja. Yang pertama itu adalah pesannya nyampe apa enggak. Gitu. Pesannya nyampe enggak? Delivery message nyampe enggak? Kalau itu enggak nyampe ya kadang brand jadi mikir-mikir juga gitu. Dan untungnya kalau katakanlah ada brand yang negosiasi sama dia gitu. Aku udah paham dari POV-nya anak digital marketing ataupun agensinya. Kadang kan sering juga kayak content creator kayak Mary begitu mulai gitu kan, brand tuh kayak boleh nggak kita barter aja nanti kita iklanin dan sebagainya. Enak aja lu. Kemarin tuh ada sampai diblokir sama dia gara-gara kasusnya masih. Karena pengennya gratisan gitu ya. Iya dia mintanya barter tapi pengennya di owning buat jadi aku nggak usah posting tapi brandnya dapat videonya, ya rugi di aku dong. Maksudnya mereka bisa aja pakai videonya buat iklan kan. Iya betul. Iya bayangin orang nggak usah bayar model, nggak usah bayar production cost, creative brief, sampai ke editing, cuman dibayar katakanlah ya terusnya dari 500.000 apa sejuta itu kan jauh lebih murah dibandingin lu hire agensi sendiri dan sebagainya. Apalagi itu owning untuk iklan gitu, itu bisa menghemat berapa juta sendiri gitu. Itu eksploitasi. Itu eksploitasi masuknya. Jadi aku ngekipnya Mary itu dari situ gitu kan, naikin lah harganya. Jadi kita juga harus pede dengan value kita sendiri nggak sih? Gitu. Iya. Mereka orang yang kayak gitu ya karena baru mulai dari awal ya terima-terima aja gitu. Iya. Sebenarnya kalau mulai dari awal pun nggak ada masalah sih. Ada masalah? Selama SOW-nya jelas. SOW-nya. Gitu kan. Makanya aku kemarin bikin dia 3 level barter,
endorse sama owning. Barter, endorse sama own. Kalau content creator kan biasanya ke arah situ kan. Berarti kalau barter itu value to value? Biasanya minimal value-nya berapa barangnya. Oh, dilihat dari minimal value barangnya. Cuman nggak boleh ada creative brief ya. Nggak boleh ada creative brief, nggak boleh di owning, nggak boleh jadi iklan dan sebagainya. Pokoknya itu hak hanya milik kita, tapi kita mention sama brandnya. Gitu. Dan mereka nggak berhak untuk minta insight dan sebagainya. Itu biasanya kalau cuma barter doang. Kalau endorse ya mereka bisa punya insight, mereka berhak ngasih kita brief dan sebagainya, tapi itu tetap nggak bisa buat iklan. Beda kalau SOW-nya harus clear, dibuat gitu. dulu terus mereka harus tanda tangan. Kayak at least kontrak inilah gitu. Terus kalau owning ya kita bahkan sampai kasih raw file-nya nih kalau mau edit lagi gitu. Itu paling tinggi ya. Paling tinggi. Nilainya lebih tinggi. Ya, itu jutaan lah kalau kita ngasih. Karena kita ngelihat kan dari harga agensi. Harga agensi. Gitu kan. Katakanlah agensinya bikin iklan 3 juta. Di Mary 1,5 juta udah dapat nih, udah dapat model dan sebagainya, udah untung. Ini jauh lebih untung. Banget, itu masih minta diskon awas aja. Iya. Ya jatuhnya kan bisa dibilang kredibilitasnya lebih tinggi karena dari usernya langsung. Iya, lebih usernya langsung gitu. Berarti itu mah Mas Rizky yang bikinin itu? Ya biasanya aku gatekeeper aja kalau dia katakanlah ada yang ngajaknya aku kemarin di sini jadi nggak usah. Resek itu ya. Itu keren dong jadi adminnya Mary. Iya, sering gitu. Bikin red card dong, oke ya bikin red card gitu. Jadi gitu aja tuh keren biasanya kerjanya. Jadi dari proses kreatifnya gitu ya, bikin kalau udah ada brief bikin skripnya dulu, baru nanti di delivery gitu. Ya, benar. Berarti kalau secara skill untuk anak-anak yang baru mulai, skill apa sih yang harus develop selain tadi kan harus punya keberanian, tapi skill komunikasi apa yang mereka harus latih dulu gitu Mas, biar bisa punya kualitas kontennya itu dilirik brand seenggaknya gitu. Apa? Mungkin Mbak Mary. Kalau dari komunikasinya mungkin lebih yang to the point sih kalau sekarang. Karena kalau sekarang kan konten tuh cenderung pendek-pendek gitu kan. Jadi kayak harus per poin-poinnya tuh langsung kayak to the point, jelas. Terus nggak usah lebay-lebay juga. Karena biasanya brand sekarang kan lagi marak yang overclaim gitu kan. Nah itu juga mending harus bisa soft selling juga sih. Jadi nggak langsung kenalin fitur produknya. Gitu. Ya kadang nggak harus langsung jeder kayak ini produk bagus loh. Kadang nggak perlu kayak gitu. Kadang misalnya dimulai dari curhat dulu. Kadang ada kayak gitu modelnya. Jadi kayak misalnya model curhat kayak aku kemarin lagi jerawatan nih bekasnya nih kayak jerawat kayak gini. Terus aku tuh kayak gini. Nah terus ujungnya aku cobain. Ya ada storytellingnya kayak gitu. Terus kayak misalnya ujungnya pakai produk ini aku pakai kayak gini gitu, tapi nggak terlalu menonjolkan si produk, tapi lebih ke experience-nya gitu dan hasilnya. Itu aku pernah baca juga, jadi biar lebih percaya katanya jangan bahas fiturnya tapi benefitnya apa gitu. Iya. Itu lebih meyakinkan sih sebenarnya ke audiens. Menarik gitu, bisa kita catat juga itu. Iya. Tapi lucunya prosesnya. Kalau di konten-kontenku itu yang menjatuhkan ekspektasi itu yang malah naik. Yang menjatuhkan ekspektasi orang tuh malah naik sekarang. Malah naik. Gimana tuh jatuhin ekspektasi orang tuh kayak gimana? Misal kan ini kita ngomongin soal Microstock ya. Aku ngomongin kayak jangan jual foto Microstock, nggak bakal kaya gitu. Naik. Justru naik. Kemarin kayak bikin konten, jual foto di internet pakai HP, bikin kayak itu hoax. Aku bikin kayak gitu. Bahkan ada video baru bahwa ini kontra omongan orang gitu, bahkan kontra omonganku sendiri di depan gitu. Itu lagi naik karena mereka tuh pengen cari sisi yang berimbang kadang tuh. Sisi yang berimbang tentang ini, banyak orang yang ngasih tutorial. Karena ada banyak kayak tutorial jual foto di internet laku ratusan juta dan sebagainya gitu kan. Jual foto di internet ratusan juta itu hoax, itu justru lebih laku gitu. Tapi dengan landasan berpikir yang jauh lebih matang gitu. Karena kadang audiens itu sekarang cari cacatnya juga. Karena ada victim mentality ya, ada ini. Itu ada audiens yang ke arah sana. Jadi pakai aja itu untuk bikin konten, itu malah enak. Gitu. Aku lagi jatuhin banyak ekspektasi orang yang pengen jual stock foto sekarang soalnya. Karena pengen berimbang aja gitu loh. Dan itu malah justru dapat banyak support. Banyak support beneran kayak yang kalau aku flexing yang jual foto bisa ratusan dolar, itu ada yang ke counter
Cuman kalau yang jual foto hoax itu malah justru banyak yang support. Agak cukup kontradiktif sih. Netizen sekarang tuh kayak kok gini ya. Oke. Gitu. Jadi kadang aku bikinnya lagi banyak ke kontra kasih kenyataan pahit, kenyataan mati gini. Tapi dengan obatnya ya. Oke. Misal katakanlah solusinya juga ya. Kenapa jualan foto HP itu susah untuk jadi kaya? Ya karena lu suka tidak suka ukuran sensor itu true man gitu kan. Nggak akan mengubah. Sensor iPhone 16 Pro Max pun tidak akan bisa menyaingi Z9 ya udah. Itu udah pasti gitu. Udah pasti gitu. Sponsor. Ya. Nikon yang itu gitu kan nggak mungkin bisa bersaing karena memang kenyataannya kan ukurannya gitu. Jadi harus ada honesty juga. Honesty-nya juga. Menurutku sekarang konten di antara semuanya sugar coating konten. Karena kan orang sekarang pamer kekayaan itu adalah konten yang paling hype ya, gitu kan, flexing gitu. Cuman ternyata itu ada tren yang honesty konten itu tadi. Udah jenuh atau udah gini orang tuh pengen masalah ini juga tanggung jawab ya secara moral ya, bahwa kadang kalau kita nggak ngasih honesty konten ke audiens itu takutnya orang-orang yang masuk ke dalam audiens kita itu justru low quality gitu kan. Make sense kan. Kemarin ada konten Dodi bicara investasi, salah satu konten creator finance. Gue dapat dividen 50 juta dari BBRI. Cuman jangan lihat itunya dulu, lihat gue minus 177 juta gitu kan. Gitu ya, dari turunnya gitu. Itu benar. Lu siapa apa enggak untuk ngurus ini. Jadi honest konten kayak gitu tuh justru sekarang lagi naik-naiknya dan itu banyak viralnya malah gitu justru. Ya? Jadi kalau Mas Rizky desain konten itu clickbait tuh nggak cuma clickbait ya, tapi emang ada konteksnya gitu ya? Iya, kadang ada konteksnya dulu. Kadang bisa gini nggak sih misalnya di kontrak atau di tengah-tengah tuh dijadiin pro lagi gitu? Baiknya gimana? Menurutku gini sih, dikontrak aja di awal-awalnya. Langsung kasih posisi gitu ya? Kasih kontrak aja, gue nggak setuju dengan hal ini, dan sebagainya. Karena dan real case-nya itu kayak gini, banyak pengalaman kayak gini. Cuman ada beberapa indikator yang itu masih bisa bertahan karena solusinya apa, apa. Kalau ini dilakuin bisa gitu. Ini bisa, pertanyaan adalah kalian bisa nggak ngelakuin? Jadi kita nggak nyuruh orang untuk lakuin ini gitu enggak. Tapi kita ada jawabannya, ada ABCD ini terhadap fakta yang di lapangan tuh kayak gini, nggak seenak semanis yang jadi content creator gitu kan. Jadi rewardnya gimana? Gini. Pertanyaannya lu mau pilih jalan yang mana atau pilih jalan yang lain? Udah balikin ke ini. Enak. Kemarin aku bikin review mobil Wuling Alfa SE itu. Di channel mana? Di channel utama. Oh ya? Di channel utama. Tadinya mau bikin jangan beli Wuling Alfa SE gitu kan. Iya, terus? Karena ada masalah memang ada masalahnya dan sebagainya gitu. Ketemuan kita tahu ada solusinya ABCDE. Pasca salesnya gini. Lalu? Itu naik kontennya. Justru paling tinggi. Judulnya benar itu, jangan beli Wuling. Ku ganti jadi review Wuling Alfa SE selama 3 bulan sih. Karena biar nggak terlalu biar nggak terlalu harsh banget gitu kan. Gitu terus. Ya udah begitu tuh jalan, malah justru banyak yang habis nonton video itu malah pada beli mobilnya. Gara-gara itu. Jadi honest review itu jauh lebih penting. Dan sekarang itu katanya banyak content creator sekarang musimnya honest visual juga. Honest visual. Jadi seadanya nggak banyak kayak lampu. Kayak orang kita lagi podcast gini direkam gitu, kita ngobrol-ngobrol gitu. Betul. Orang tuh lebih suka nonton itu daripada kayak yang well prepared banget gitu. Kenapa itu Mas? Menurut Mas Rizky? Karena lebih generik. Nggak tahu ya. Kadang orang lebih ini sih. Mungkin udah kayak jenuh atau mungkin udah nggak skeptis. Ini udah well design banget gitu. Makanya sekarang tuh orang lebih suka bikin status lagi ngarit tuh bisa sih memotong rumput untuk ternak gitu kan. Terus itu lagi naik kayak gitu. Oh ya. Ingat konten yang orang goreng kerupuk yang viral? Iya benar, yang pakai kostum itu. Kostum-kostumnya itu mereka lagi seneng kayak gitu. Menarik ya. Menarik. Jadi kan berarti yang tadi yang barusan kita bahas tentang authenticity mungkin. Ini ada juga sama personal branding kan. Salah satu kita buat konten.
itu pasti untuk kuatin personal branding kita guys. Biar nantinya kita punya posisi yang bisa kita tawarin, nilai yang dari posisi bisa kita tawarin ke audiens kita gitu. Nah, menurut Mas Rizky sama Mbak Mary, personal branding yang bagus itu yang kayak gimana sih? Desain personal branding yang bagus itu kayak gimana sih? Harus ada karakter sendiri kah atau jadi diri aja apa adanya gitu? Kayaknya kalau zaman sekarang orang lebih suka yang generik aja nggak sih? Generik. Soalnya kalau misalnya terlalu poles. Iya, terlalu dipoles gitu kayak orang jadinya kok aslinya nggak gitu. Sekarang tuh bisa kayak gitu kan? Oh gitu. Iya. Ketahuan kah? Maksudnya kalau belum kenal Mbak Mary jadi ketahuan secara natural gitu atau? Pasti akan, nggak tahu ya. Kalau aku ngeliat sih kayak seiring berjalannya waktu tuh pasti bakal kelihatan gitu loh, entah dari perubahan kontennya atau dari bisa disembunyiin terus itu pasti akan kelihatan gitu loh. Jadi kalau personal branding tuh menurutku yang generik aja sesuai aslinya kita gimana, cuman mungkin lebih dipilih bagian mana yang mau ditampilin gitu. Persona mana yang mau ditampilin, nggak yang harus raw banget gitu, nggak mungkin juga karena pasti nggak akan semua orang suka sama kita yang kayak gitu kan. Iya. Mungkin kita muka bantal terus kita depan kamera gitu ya. Termasuk nggak sih cara penyampaian gitu, iya nggak sih, pemilihan kata kah atau? Karena aku notice Mbak Mary, karena kan sebenarnya dari Klaten nih, tapi nggak ada medoknya sama sekali. Itu belajar kah? Enggak sih. Kalau Mary sih kayaknya gara-gara kecilnya dia di sini kali gitu. Jadi dia ini. Cuman kalau aku, kalau Mas Rizky, aku nggak tahu asalnya dari mana ya. Pernah kerja di Jakarta juga soalnya. Karena sebelum ke Jakarta pun aku udah bisa pakai logatnya sini Jakarta. Gitu, logat Jakarta. Mungkin karena dulu jadi gini, jauh sebelum pindah ke Jakarta, aku tuh udah jatuh cinta sama Jakarta. Oh gitu, jatuh cinta sama Jakarta. Jatuh cinta, kayak pengen kerja di sini, pengen hidup di sini. Jauh sebelum ke Jakarta. Ya karena kontra sama kehidupanku. Jadi aku kan bukan datang dari latar belakang keluarga yang secara ekonomi mampu, karena kan udah yatim dari tahun 2008 kan. Oh ya. Dan ibu nggak kerja sama ini sekali. Baru tahu loh. Iya, 2008 loh. Jadi papa aku tuh udah meninggal dari 2008 2 Januari. Udah lama banget. Semenjak itu ibu tuh nggak kerja sama sekali, fokus besarin anak-anak. Masih umur berapa waktu itu? 12, 13. Masih kecil gitu. Sebesar anak saya sekarang. Jadi begitu udah meninggal, aku dalam kondisi ekonomi yang sebenarnya bisa dibilang di garis bawah berkecukupan gitu kan. Yang kurang-kurang banget kayak orang-orang ketika aku menjadi, enggak juga sih. Tapi kayak ya cukup lah gitu buat hidup gitu kan. Tapi kita harus benar-benar ngerem semua gitu. Dari situ aku pengen kerja di Jakarta karena aku ngerasa ya Jakarta itu adalah kondisi yang kuinginkan pada saat waktu kecil. Begitu kerja di Jakarta, kok gak enak? Balik aja gitu. Cuman udah kebiasa untuk membawa diri sebagai orang sini dulu, makanya nggak ini sih. Oke. Tapi kenapa akhirnya Mas Rizky pilih tutur bahasa yang bisa dibilang medoknya tuh lebih nggak kelihatan gitu kalau di konten ya? Aku notice gitu. Aku gini sih Mas, kalau ngelihatnya itu adalah tergantung dari audiensnya. Yang nonton dari audiens. Yang nonton aku tuh adalah orang yang nggak tahu nih datangnya dari mana gitu kan. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, mungkin ada yang bahkan pernah ada yang nonton dari luar negeri juga dan sebagainya. Gitu. Jadi aku cari bahasa yang benar-benar universal aja. Gitu. Cuman kalau misal dalam konteks pembawaan kayak aku di kelasku di Klaten, di Jogja dan sebagainya, aku malah banyak ngejokes pakai bahasa Jawa dan sebagainya gitu. Lebih relevan gitu kan. Kadang juga aku tanya orang mana Mas? Orang Jogja. Oh berarti kalau Jogja semua ya aku pakai bahasa Jawa aja ya Mas ya gitu kan. Itu lebih enak gitu. Jadi tergantung tempat, situasi, kondisi sih. Jadi kalau boleh disimpulkan tadi kan Mbak Mary bilang authenticity itu penting juga karena nggak bisa disembunyiin lah ya kalau supaya diri kita gitu kan. Terus teman juga Mas Rizky, authenticity yang relevan itu bakal lebih kasih nilai ke audiensnya juga karena audiensnya bisa lebih jadi apa, nikmatin kontennya juga lebih ngerasa dia tuh ada bagian di kontennya itu ya Mas. Kadang kita perlu menghilangkan eksklusivitas juga sih. Eksklusivitasnya gimana? Maksudnya kayak kita seolah-olah yang paling
wah gitu. Itu gimana? Itu ya kadang kan ada orang yang udah bikin konten habis itu komentarnya nggak pernah dibalesin sama sekali gitu kan dan sebagainya. Gitu. Bahkan aku head comment aja tak balesin sekarang gitu. Gimana balasnya? Gampang sekarang kalau balasnya gitu. Wah, jualan stok foto ini penipuan ya Mas. Saya lihat di rating score kan kemarin di kayak itu. Iya. Scamnya tinggi banget jualan di Shutterstock. Tak balesin Mas. Yes, bener. Jangan percaya sama Shutterstock. Udah cari kerjaan yang lain aja. Gitu. Gitu. Deliana gimana sih gitu? Kasih aja. Diain deh. Iya gitu. Benerin kan. aja ya. Terus jangan percaya sama orang ini jualan kelas aja. Tak bales. Betul. Saya jualan kelas buat hidup. Kan saya nggak nipu. Gitu Mas. Tapi memang saya jualan kelas kok. Nggak apa-apa. Ya udah gitu aja. Gitu. Jadi udah tidak akan ada orang ya tidak akan ku debat lagi gitu loh. Itu yang salah satu mungkin yang ya aku juga sering dengar kekhawatirannya mereka kalau buat konten itu hate comments gitu Mas. Iya. Nah itu ngadepinnya itu biar nggak emosi itu gimana Mas? Cara berpikirnya kita itu. Kita berpikirnya adalah mereka tolol aja Mas. Tolol aja sih orang gitu kan, orang nggak paham belum kan. Kemarin tuh ada satu video yang aku senang banget dari Raditya Dika. Dia ngomong 40 kunci kehidupan dari umur 40 tahun. Salah satunya adalah Radit itu bilang kalau orang itu takut itu karena mereka nggak ngerti. Takut karena nggak ngerti. Jadi coba pahami dulu gitu. Belajar dulu karena itu bisa jadi pegangan kita biar kita nggak takut. Katanya gitu. Dan itu aku yang pegang juga gitu. Iya. Jadi kalau mereka kebanyakan orang yang dikasih peluang lebih nutup diri dan sebagainya karena mereka nggak ngerti aja sebenarnya ini tuh apa gitu. Dan buat aku ketika itu bukan orang yang netizen ya maksudnya kita nggak ngerti ini orang siapa, kita nggak ngerti latar belakangnya gimana, ekonomi dan sebagainya. Ketika mereka menganggap ini adalah hal yang menakutkan buat mereka ya udah memang benar. Nggak perlu aku usahakan untuk dibalikan lagi gitu loh. Percuma gitu. Kan kemarin barusan tadi pagi ada komentar di YouTubeku soal mobilku gitu kan. Mobil. Mas kenapa beli yang ini harganya segitu? Yang second aja kelasnya di atasnya harganya sama. Ya tapi harus pinter-pinter milih Mas, aku bilang gitu. Kan ada ini. Yes, betul Mas. Hire aja, nggak apa-apa. Itu aku setuju aku gitu kan. Jadi aku nggak akan menghabiskan waktu untuk mendebat pola pikirnya mereka. Aku embrace aja, nggak apa-apa. Kelihatan mereka nggak terbuka juga. Iya, mereka nggak terbuka. Kadang mereka tuh cuma pengen dikasih ego makan aja. Iya. Udah kasih aja gitu. Kasih aja nggak apa. Kasih panggung istilah gitu. Iya, cuman nggak akan kadang ku bully aja sih. Bikin video baru aja gitu dan sebagainya gitu. Kadang-kadang gitu aja. Iya benar sih. Cuman kalau dibully nggak akan ku keluarin namanya, kasihan juga. Gitu ya. Iya sih. Kalau Mbak Mary ada pengalaman juga hate comments? Hate comments ada tapi dikit sih, nggak sebanyak dia juga ya. Iya, pasti. Cuman aku cuekin aja sih biasanya. Nggak dibalas. Nggak aku balas kalau itu. Jadi nggak ada kekhawatiran takut istilahnya ada yang nggak setuju atau mungkin ada yang kayak justru jatuhin gitu? Enggak sih, aku cenderung nggak peduli sih kalau hate comment kayak gitu. Soalnya kayak kalau misalnya di niche aku ya, maksudnya kayak makeup atau skincare gitu, itu kan pengalaman orang pasti beda-beda gitu. Misalnya aku bilang bagus, menurut kamu nggak bagus ya udah emang berarti nggak cocok aja buat kamu gitu loh. Iya gitu bagus aja. Tadi karena kan dasarnya emang storytelling kan, kita share cuma share aja pengalaman sendiri gitu ya. Masalahnya banyak orang sekarang POV-nya cara mengambil pendapat orang itu adalah benar atau salah. Iya. Kalau menurutku bukan benar atau salah, tapi cocok nggak cocok aja. Iya. Kalau nggak cocok ya udah gitu. Setuju. Nggak perlu saya counter ya. Setuju Mas gitu. Kebanyakan orang dikotomi kan. Kalau nggak ini harus ini gitu. Padahal belum tentu. Belum tentu gitu. Santai aja sih kita. Kalau udah mindsetnya udah sampai titik itu biasanya cenderung lebih santai sih. Gitu. Lebih santai ya. Selama kita mengukur topiknya dan kepanasan yang di komentar seperti apa ya. Iya. Karena katakanlah levelnya sampai kayak Ferry Irwandi yang soal santet kemarin. Gue juga pusing sih kalau ngadepin netizen yang kayak gitu juga gitu kan. Iya benar. Gitu. Ya itu butuh level beda itu. Itu kayaknya kita perlu menginstal satu software baru untuk menghadapi netizen yang terpecah jadi dua sisi banget gitu. Oke. Gitu sih. Mas Rizky kalau boleh tahu pengalamannya tuh, kenapa akhirnya mutusin jadi content creator? Kalau nggak salah kan Mas Rizky dulu kerja kan di Never ya. Nah, terus kepikiran konten di Danau. Sorry. Kepikiran
Jadi content creator. Content creator itu ceritanya gimana? Kalau aku ngerasa gini sih, pada awalnya aku merasa pekerjaan itu adalah antara dua, antara kita jadi pegawai orang atau kita entrepreneurship lah, cuma dua itu aja. Jadi dari awal pun udah tahu. Dari awal tuh baru taunya itu aja gitu. Antara lu kerja sendiri apa lu entrepreneurship. Yeah. Pilihannya cuma dua itu. Cuman begitu aku kenal Microstock, justru aku membukakan mata baru lagi. Oh ternyata pekerjaan itu antara service, jasa atau produk. Gitu kan. Jasa atau produk tuh ya yang kalau jasa kita nukerin waktu, pikiran, tenaga dan apa ya ya apapun skill yang kita punya untuk menghasilkan uang. Kalau produk itu kita menciptakan satu produk yang itu cocok di market dan itu ini ya. Jadi kayak satuannya kayak kilometer sama miles itu kan beda ya. Kalau apa namanya service itu biasanya kita satuannya adalah per project. Atau per bulan lah kalau gaji ya sebagai gaji atau gitu. Itu service ya. Itu service. Tapi kalau produk itu beda lagi. Satunya kan per penjualan satu produk. Gitu kan. Jadi yang ditukar bukan waktu lagi. Yang ditukar bukan waktu lagi. Yang ditukar itu adalah produk. Misal kita gini deh, mau beli Honda Jazz. Honda Jazz itu aku sempat bikin hitung-hitung kan tuh. Honda Jazz itu cicilannya sebulan 5 juta katakanlah itu selama 4-5 tahun. 4-5 tahun itu 5 juta, berarti kan butuh gaji sekitar 12-13 juta baru bisa nyicil Honda Jazz, itu aja selama 4-5 tahun. Gitu kan, pusing kan, padahal harganya katakanlah 250 juta. Cuman, kalau kita menjual produk dengan keuntungan besi 100.000, kita jual ke 2.500 orang, itu harganya udah 250 juta. Lebih mending mana? 4 tahun kerja atau menjual produk 2.500. Nggak ada yang lebih mending, tergantung cocoknya aja yang mana gitu kan. Nah, pengen jalan yang mana? Pengen jalan yang mana. Cuman aku baru ngeh bahwa aku coba membedah kayak Raditya Dika, terus ada idola aku namanya Oliur, itu dari orang UK. Terus Arif Muhammad dan sebagainya. Itu aku notice ketika mereka kadang tuh gini, ada orang yang dibayar mahal banget dengan skill, kemampuan ataupun produk yang sama, cuman kok ini orang pada mau beli. Ternyata mereka trust, mereka percaya, mereka tahu orangnya ini siapa. Kayak nasi padang payukum buah, katakanlah lebih enak pagi sore, walaupun kita belum pernah nyoba ya. Itu orang juga mikirnya, aku percaya, I'm trust in Arif Muhammad. Gitu kan. Karena personal branding dia. Karena personal branding. Nah personal branding itu akhirnya content creator itu aku nyebutnya ada 3 kan, produk, service sama sharing yang satu lagi. Nah sharing itu akselerator untuk ningkatin value kita baik untuk service ataupun produk. Nah nanti ada iris-irisannya. Nah masing-masing itu aja dijalanin secara beriringan. Nah itu bisa jadi apa namanya, bisa jadi kombinasi yang pas lah gitu. Untuk dapetin income-nya bisa compoundingnya kan, besar ya gitu. Iya, kita ambil contoh fotografer di Bali. Kita coba fotografer wedding, semua orang tuh bisa moto, dipegangin Nikon Z9 aja. Aku yakin semua orang bisa moto di sini. Pakai otomatis bisa. Bahkan kita mungkin kualitasnya bisa sama kayak Giovan Darumi atau siapa tuh yang fotografer Govin Darumi yang udah keren banget. Itu mungkin kualitasnya sama. Apa yang bedain orang yang katakanlah aku yang nggak terkenal dengan Govin Darumi yang terkenal, tapi kenapa aku masang harga sama 50 juta nih? Kenapa mereka lebih milih Govin Darumi dibandingkan aku? Karena mereka interest with the brand, bukan ininya. Jadi content creator itu adalah akselerator kita untuk di karir di dunia sekarang. Gitu. Content creator ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk content creator karena arahnya ke situ, dan itu udah terbukti gitu kan. Aku udah nyoba bikin content creator, bikin berbagai produk dan sebagainya, itu jauh gampang lebih sold dibandingkan katakanlah out of nowhere kita cuma jualan makanan sehat ataupun itu kita cuma bikin di WhatsApp. Itu kan teman-teman yang ada di WhatsApp aja yang baca kan, tapi kan nggak akan menjangkau di lebih ini. Betul. Gitu aja sih. Itu yang akhirnya drive untuk buat konten. Kayak ke situ. Perlu punya skill nulis nggak sih Mas kalau mau buat konten? Sebenarnya menurutku nulis itu wajib sih. Nulis itu wajib? Wajib. Wow. Wajib. Entah nulis secara gini. Ini aku merasakan ketika aku lagi nulis buku sekarang di Microsoft. Iya. Ada banyak banget ilmu dari A sampai Z. Pertanyaannya adalah, bisa nggak diurutin?
diurutinnya itu justru nurutin itu tuh pakai nulis biasanya. Gitu. Misal katakanlah aku kemarin dari Klaten sekarang ke BSD. Mungkin aku tahu, aku pernah lewatin Cirebon, aku pernah lewatin Pemalang, aku Subang, terus kita ke Cikampek ataupun Salatiga dan sebagainya. Pertanyaannya adalah bisa nggak diurutin dari Klaten sampai ke BSD? Nah kadang itu kalau nggak ditulis susah, karena otak kita tuh terdesain sebenarnya nggak abstrak gitu kan, makanya perlu kayak dan tulis lebih ada ordernya gitu ya. Ada ordernya. Aku baru ngeh banget bahwa ilmu Microsoft tuh kalau diurutin selama 7 tahun itu tuh kayak kemarin aja proses mengurutkan outline itu butuh waktu berapa bulan sendiri untuk bisa dapetin outline-nya doang gitu kan. Kayaknya ini salah deh. Bahkan sampai di titik finalisasinya ya aku masih sering nuker gitu kan. Kayaknya nggak di sini. Ini yang lebih cocok di sini dan sebagainya. Itu semua ditulis. Jadi penting sih nulis. Karena itu juga kalau maksudnya kita buat konten, kalau kita tulis dulu, itu lebih ada strukturnya ya konten kita ya. Jadi nggak abstrak gitu. Berarti Mas Rizky setiap buat YouTube konten itu ada nulis dulu sebenarnya. Ada key pointnya. Key pointnya. Tapi gimana deliverynya biar itu nggak terlalu istilahnya nggak terlalu kaku gitu strukturnya, karena kan kalau lihat dari YouTube Mas Rizky itu ngeflow banget kayak curhat aja gitu dari itu. Kadang aku lebih bikin ini sih, bikin key point-nya aja, jadi nggak perlu nulis secara gamblang dari awal. Jadi nggak ngafal ya? Nggak ngafal. Aku orang yang nggak bisa ngafal Mas, masalahnya. Sumpah aku paling kacau dalam ngafal. Kan aku dulu ikut manajemen talent artis kan, kalau sering casting dan sebagainya. Itu kalau disuruh ngirim ngapalin skrip, udah jelimet aku. Misal skripnya Hayati apa? Kenapa harus ngafalin skrip? Karena kalau film kan harus ngafalin skrip. Oh, jadi dari talent. Dari talent ya aku. Aku dulu ini ikut syuting gitu waktu freelance ku tuh. Oke. Apa suruh ngafalin skrip, pusing ya aku. Aduh. Paling pumet. Tapi kalau aku bikin key point, misal top pointnya pertama tuh backgroundnya ABCDE itu kan, yang B ini. Aku juga nonton berisi aku ngomongnya bridgingnya ke arah sana dan sebagainya. Itu jauh lebih enak. Iya benar. Gitu. Oke, ada kesulitan nggak pas dia short form kan lebih sedikit. Nah itulah yang membuat saya bikin shortnya jadi lebih dikit sekarang. Karena memang short itu gimana ya, aku bikinnya biasanya tag-nya per kalimat jadi nggak bisa yang ini. Nggak bisa yang kayak ngasal langsung gitu ya. Nggak bisa gitu karena kalimat cut gitu. Susah ya. Karena kalau ngalir tuh agak susah. Bahkan gini, kadang aku mencoba untuk memaksakan YouTube yang panjang itu jadi short gitu kan. Iya. Itu motongnya gila-gilaan tuh. Lebih susah ya? Motong ngerasain kayak buset ini apa ini gitu kan. Kok aneh ya? Ini udah cocok tapi ngomongnya jadi gitu. Apa ini gitu. Emang nggak mau harus shoot sendiri, take ulang sendiri gitu. Aku pernah ngetik ulang sendiri sama motong long, ternyata lebih enak ngetik ulang gitu. Lebih ngetik ulang untuk shortnya. Lebih enak untuk ngetik ulang. Kalau Mary, banyak short atau lebih banyak long? Sekarang lebih banyak yang shortnya sih. Lebih banyak short. Soalnya kan sekarang lebih banyak demand buat bikin format reels sama TikTok gitu. Creative prosesnya sama kayak Mas Rizky, per kalimat di-cut atau langsung nge-flow aja? Aku biasanya ada key point-nya juga sama. Key point-nya. Tapi paling ntar aku panjangin sedikit gitu, aku tambahin lagi gitu. Sama paling yang harus di ini tuh kayak call to action-nya apa kayak gitu. Tapi langsung nge-flow aja gitu ya? Iya. Storytelling, itu storytelling cewek lebih jago ya Mas? Iya. Biasa ya? Kadang lebih halus aja nyampe. Lebih halus, lebih enak gitu dengernya. Kalau aku kok susah gitu storytelling kayak. Aku tuh harus bombastis dulu di awal pokoknya. Harus blur gitu ya. Kayak jangan jualan stok foto, hoax. Itu real, itu the short ya, gitu. Itu biasanya habis itu baru apa gitu kan. Gitu. Bener sih, kita juga lebih susah buat short sih sebenarnya. Short lebih susah. Apalagi kalau harus ngasih tulisan di belakang-belakang gitu. Topnya deh gitu. Gila ini pakai After Effects semua. Aku kan sering lihat punya Mas Daniel kayak niat banget ya ada shortnya. Gue sih gak seniat ini sih. Aku tuh sampai bikin template Mas. Jadi aku tuh kalau aku tipikal orang yang aku nggak suka mengerjakan hal yang mulai dari awal setiap kali set. Aku nggak suka. Aku mending nyiapin bahan mentahnya. Jadi kayak orang masak. Jadi food prep dulu sebanyak mungkin. Tinggal panasin. Tinggal yang butuhnya apa tinggal panasin gitu. Makanya YouTubeku sekarang tuh formatnya jauh lebih bagus sekarang.
Itu kan udah ada template-nya semua. Template-nya gimana Mas? Bikin sendiri dari nol. Template-nya itu dari misal template dari scriptingnya itu udah ada formatnya. Pakai format Hive, hook-nya apa, ininya apa, intro, terus key point-nya apa dan sebagainya. Begitu kita udah shoot gitu kan. Terus aku dengerin editingnya itu udah ada template-nya, kayak misal aku mau harus share screen, aku harus apa, itu udah aku bikin format di Premiere-nya. Dan selalu seperti itu. Jadi gampang ya eksekusinya ya. Dulu ngedit itu bisa sampai 2 jam 3 jam. Sekarang less than 1 jam udah selesai. Menarik gitu. Bikin kadang sampai bosan ngedit, masa sehari 3 udah selesai gitu kan. Ngapain ya gitu kan. Makanya ngerjain yang lain gitu. Edit sendiri Mas ya. Premiere Pro. Apa? Premiere Pro. Itu udah template semua. Jadi template itu tinggal ngambil dari video sebelumnya. Iya. Jadi kita ngambil masukin gitu. Itu jauh lebih enak. Paling yang agak susah itu adalah ini rough cutting, yang misal kayak kalimatnya agak berulang atau kita lihat tiba-tiba lagi batuk dan sebagainya itu susah. Kenapa? Ya kan harus dengerin dari awal banget kan, pelan begitu udah biasanya aku udah kayak gitu dengerin sampai selesai. Begitu udah selesai, oke deh, saatnya memberikan elemen-elemen itu udah aku catat biasanya. Aku perlu nge-screen record apa, harus cari bahan apa dan sebagainya gitu. Kalau screen recordnya sering ku pakai berkali-kali, aku masukin folder yang sering ku pakai gitu. Udah itu selesai. Itu jauh lebih cepat biasanya. Makanya lebih suka YouTube dibandingin Reels. Iya. Reels itu kayak aku nggak nemuin aja sampai sekarang, nggak nemuin workflow-nya kan. Nggak nemuin idealismeku untuk ke dalam Reels. Kalau YouTube itu kayak video yang pengen ku bikin di YouTube itu yang standarnya minimal segini banget. Gitu. Nggak kayak content creator yang jago banget yang ada editornya sendiri tuh kayak tiba-tiba kertas muncul kayak Ali Abdal itu kan kertas muncul ini poin-poin gila edit. Ini kalau gua ada editor AdSense gue 20 juta, gue bayar 3 juta udah dapet nih di Klaten kan, di Klaten di Jogja tuh udah bagus ya? Udah bagus banget, 3 juta itu udah seneng mereka biasanya. Udah ngerjain aja sebulan 8 video. Tapi aku mau ada efek kertasnya ya, kayak si Raymond Chin gitu kan, Alexandro itu kan jago-jago semua gitu kan. Referensi kita juga dia ya. Ke arah sana, cuman kalau aku sendirian mati ya, selesai satu video gitu. Bener nggak sih Mas katanya kalau misalnya long form itu kualitas audiensnya beda sama short form. Long form bisa lebih engage katanya karena mereka bakal dengerin lebih lama kan. Ya. Kalau short form karena sedikit cuma dapat attention doang, engagementnya nggak terlalu dalam. Bener nggak? Pengalamannya Mbak Mary, Mas Rizky gimana? Mbak Mary gimana? Tapi dia engagementnya gimana? Nggak ada YouTube. Tapi aku sekarang jarang di YouTube sih. Jarang ya. Tapi di sosial media komennya itu interaktif nggak biasanya? Ada yang nanya kah gitu? Kalau di akun aku kebetulan komennya segala macam ya mereka masih ini sih kayak sangat engaging sih. Engaging berarti ya benar-benar nanya tentang. Benar nanya produknya misalnya atau misalnya kayak kulit aku kayak gini pakainya yang mana ya Kak, kayak gitu-gitu. Oke, berarti. Tapi kalau di YouTube kayaknya sekarang orang mostly ini ya nyetel YouTube yang durasinya panjang tapi buat nemenin gitu. Bukan buat bener-bener disimak gitu loh. Mungkin lagi ngapain sambil YouTube. Iya. Jadi kayak gantinya radio gitu. Kayak radio. Kadang kita tuh sering kadang gini sih, kita melihat audience habitnya itu berdasarkan cerminan diri kita sendiri aja gitu. Cerminan diri sendiri. Kita tuh suka nonton konten tuh diapain sih sebenarnya? Apakah kita nonton yang dipantengin terus dan sebagainya? Long video itu, bahkan video vlog yang isinya cuma visual bagus-bagus saja, itu tak dengerin doang Mas. Gak kita nonton, kita habis itu bermain dengan khayalan aja. Gitu. Bener, itu aku sampai di titik itu. Vlog yang bagus banget kayak Lost Leblanc, Backpacker Tampan itu kita. Aku kalau lagi ngerjain aku dengerin itu. Cuma aku nggak tonton. Nggak tonton sama sekali. Berarti ya audio lebih penting daripada videonya. Sekarang at the end kayaknya audio jauh lebih penting sih. Bahkan ada YouTuber luar namanya yang tadi aku bilang Oliur. Suaranya bagus banget. Suaranya enak banget itu. Aku tuh dengerin dia bisa produktif. Padahal karena dia pakai aksen UK. Gila nih suara enak. Produktif aku. Gitu. Aku nggak ngerti dia ngomong apa.
Oke. Kadang miss aja kayak aduh aksen Inggris lagi gitu, bodo amat dah gitu. Dikit-dikit lah dapat. Tapi enak suaranya. Kadang kita kan gitu. Oke. Ya, makanya audio. sekarang yang naik juga banyak podcast kan. Iya, podcast kan. Sekarang ini banyak kan podcast. Di YouTube itu yang kontennya naik itu kan banyak kan yang podcast karena durasinya panjang, nggak perlu disimak banget, tapi kita bisa dengerin bisa aja. Dengerin ya. Benar juga sih. Produksinya juga lebih gampang kan. Ya kayak gini kan, selama alatnya lengkap, gampang iya, sih. Bisa, iya, tinggal ngobrol aja sebenarnya. Iya, ngobrol aja. Menarik. Nah, Mas Rizky, Mbak Mary, kalau misalnya ada tips nggak sih sebenarnya kalau untuk anak-anak yang mereka itu mulainya itu bukan dari konten kreator, cuma mau meningkatkan personal brandingnya gitu ya. Gimana caranya? Tadi kan mulainya berani dulu tuh. Tapi ada best practice-nya nggak sih gitu? Best practice. Best practice-nya misalnya step-nya awalnya, biar at least mereka tuh mau muncul depan kamera gitu. Nggak tahu kenapa sekarang anak-anak Gen Z itu lebih malu depan kamera, tapi mereka konsumsinya itu paling gede video ya? gitu. Ada nggak sih? Mindset sih paling penting ya menurut Mindset gue. ya. Tolong dianggap bahwa kita tuh nggak sepenting itu. Nah, Iya bener. Kadang orang terlalu berpikir dirinya penting aja gitu. ya oke. Kayak Gimana tuh? Misalnya nggak sepenting itu artinya nggak banyak. Bahwa kita kan terlalu overthinking gitu. ya overthinking. Nah itu dia. Nah, salah satu yang dulu aku kayak impostor syndrome aku tuh kayak awalnya takut mulai antar videonya jelek, aku kelihatan jelek, Ya. perlu dipahami kalau nggak semua orang tuh care sama lo. Lu tuh nggak sepenting itu. Dan semua karya pertama tuh pasti jelek gitu loh. Sampah. Lagian Setiap karya pertama pasti jelek. Pasti jelek gitu. Iya. Aku ya Dan mas. that's okay gitu ya. It's okay. Ya It's okay. apa? Kan along the way juga pasti kita bakal Yeah. belajar kan kayak Yeah. misalnya konten tuh bagusnya diedit kayak gini, belajar grading, mungkin belajar lagi Ya. yang lain Styling dan sebagainya. Iya. Aku tuh di titik awal-awal waktu masih anak kuliahan, aku tuh harus perfect. Apalagi penampilan. Jadi aku kalau habis foto, aku sebelum aku upload pasti akan ada yang ku Photoshop. Entah jerawat lah, rambut lah dan sebagainya. Itu aku Photoshop semuanya. Begitu bikin video, aku paham ini nggak mungkin bisa Photoshop nih kan di jalan kan, rambut gua agak gini dikit, akhirnya bodo amat, udah sebagainya. Kadang aku lagi bikin video kan aku rambutku tipis ya mas, ya kelihatan tipis banget, bodo amat dah, publish kalian bodo biar orang pada tahu gitu kan. Terus ya akhirnya lama-lama kita nggak begitu overthinking karena ada misal kita ambil contoh di dunia Microstock. Ada yang tanya ketika daftar, Mas, ini dimasukin alamat nggak apa-apa? Iya. Pertanyaan lu siapa? Emang pajakmu tinggi? Orang yang bermain di Microsoft itu nggak mungkin punya duit banyak. Faktanya kan gitu ya. Nggak mungkin orang cari duit tambahan gitu kan. Kalau duit lu banyak, ngapain masukin alamat-alamat segala, takut. Pertanyaan lu siapa? Lu nggak usah memproteksi data lu, udah pemerintah sebarin. Iya, privasi. Kebocoran kebocoran data. Nah, ngapain kita penting-penting amat gitu. Jadi aku pikir mindset tentu paling utama ya. Yang kedua practice make perfect tadi. Kalau kata bisa karena biasa. Jadi dia bilang bahwa pokoknya karya pertama akan selalu jadi sampah kan. Ya udah bikin aja sampahnya dulu gitu kan. Tapi nggak bakal ada karya 10 kalau nggak ada karya pertama kan katanya. Iya, kadang gitu. Kadang tuh orang banyak yang takut dihujat lah dan sebagainya. Buat aku ya oke, didukung aja. Tapi kita juga harus paham juga ya dalam artian gini. Ini lagi ada fenomena agak lucu di sosial media adalah bapak-bapak dan mas-mas, ibu-ibu dan sebagainya bikin konten di Facebook, ditautin ke Instagram jadi reels. Dari Facebook ya. Terus ke Instagram. Tahu nggak yang dikejar apa? FB Pro semua. FB Pro. FB Pro apa? AdSense-nya. AdSense-nya Meta. Mereka lagi bikin konten gila-gilaan. Terus ada bikin konten yang penting konsisten. Tapi kontennya gitu aja, joget-joget terus dan sebagainya. Ini bapak-bapak joget anjir gitu kan. Konsistensi tapi tolol juga konsistennya tolol ya. Ya, konsisten iya tapi tolol juga iya. Jadi konsisten tololnya gitu kan. Aku juga agak bingung kan. Tapi ya kita perlu paham, kita perlu sadar diri juga mengukur bahwa jangan berharap keajaiban datang. Kayak misal
masalahnya gini loh, masyarakat tuh juga terlalu banyak bikin konten anak-anak muda dengan harapan tiba-tiba kontennya tuh meledak terus jadi kayak Fajar Sad Boy, Agus Buta dan sebagainya. Itu di luar kontrol kita. Itu di luar kontrol juga. Itu kan konten juga katanya. Iya, konten. Nah itu kan mereka berharap ada keajaiban itu. Padahal itu nggak bisa di luar kontrol. Yang bisa kita kontrol itu adalah sebenarnya apa sih yang pengen kita sampaikan gitu. Justru menurutku jangan jadi orang lain kayak Agus Sadbor, Gunawan Sadbor dan sebagainya yang di TikTok joget dan sebagainya. Menurutku kita nggak perlu jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri. Misal kita adalah seorang petani, kita sharing aja. Halo guys, kita lagi mau nanam sayur dan sebagainya. Kan ada ini Mawali. Mawali itu petani milenial dari Solo yang sekarang kontennya tinggi banget, FB Pro-nya tinggi banget. Karena authenticity. Temenku ada anak lulusan komunikasi UGM. Jadi tukang tebang kayu. Dia sopir truk, bawa kayu kemana-mana, dia bikin konten. Itu buat aku temennya nyenengin loh, lihat kayak gila ini orang anti budak korporat. Lulusan komunikasi UGM pergi ke kebun nebangin pohon yang udah legal ya tapi untuk dijual dan sebagainya, bukan pohon orang lain terus kan ini kan. Enggak, jadi kadang jadi diri sendiri aja. Yang penting kita tuh ada satu hal yang kita ingin sampaikan gitu. Oke. Tadi juga sempat singgung soal niche tuh Mas. Ya kan tebang kayu sebagainya. Penting gak sih untuk nentuin niche atau general dulu aja? Menurutku sih sebenarnya paling awal itu tentuin apa yang kita suka aja. Oh itu kunci ya? Apa yang kita suka dulu kita ya? Kita suka aja. Kenapa pilih yang kita suka dulu? Biar nggak ada beban. Nggak ada beban ngelakuinnya. Gitu. Karena kita suka ngelakuinnya. Kita ngelakuinnya gitu. Yaitu ini adalah kerjaanku sehari-hari aja gitu. Itu yang akhirnya jadi orang kayak ya ini bukan pekerjaan, ini just sharing hobi aja gitu kan. Sharing ya. Jadi nggak ada pressure konten gitu. Iya. Terus yang kedua baru biasanya katakanlah suka lari, biasanya digabungin. Jadi kemarin aku baca postingannya Alexander Ruby, dia bilang bahwa dan orang tuh kalau pengen jadi spesial itu gabungin antara dua hal. Misal dia sukanya adalah pelari, cuman satu lagi adalah koki, katakanlah. Coba dihubungin antara pelari sama koki apa enak ya gitu kan. Lari sambil masak kan nggak mungkin gitu kan. Tapi apa yang real? Cari silver liningnya gitu ya hubungannya ya. Karena sekarang kita lari-lari doang tuh nggak bisa. Misal konten lari, semua orang bikin konten lari gitu. Oke. Cuman ada orang yang bikin konten lari sambil edukasi karena dia dokter. Oh, sambil lari? Ya enggak, dia ngomongin larinya dalam konteks dokter. Oh, jadi ada sainsnya. Iya, ada sainsnya di belakangnya dan sebagainya. Kayak dokter Tirta gitu kan, dia pelari tapi dia dokter gitu kan. Terus ada dia jual kerupuk tapi dia juga suka cosplay. Akhirnya gabungin jadi satu dan sebagainya. Iya, masa kerupuk pakai cosplay kostum gitu. Cosplay. Karena kita tuh butuh gabungin dua elemen yang orang nggak pernah pikir. Karena kalau kita ngomongin gini, kayak aku sama Mas Fajrul sama-sama ngomongin microstock. Apa sih bedanya aku sama Mas Fajrul? Tinggal itu aja. Dibedain masalahnya apa nih gitu. Yang kita bisa ada pembedanya. Punya ciri khasnya gitu. Punya ciri khasnya. Niche-nya sama. Walaupun niche-nya sama. Yang penting untuk tahu authenticity-nya itu apa gitu ya. Karena situ. Kalau di skincare katakanlah ada yang siapa yang bagus tuh menurut Mas? Yang ada salah satu sih, dia kayak backgroundnya sebagai dokter, jadi dia sharing soal skincare, tapi juga dia ngasih edukasi soal ini loh background science-nya seperti ini. Jadi kalau kulit lo kayak, jadi kalau kulit lo kayak gini lo cari kandungan yang seperti ini. Oke. Nah ini baru ada di produk yang kayak gini. Jadi kayak gitu. Lebih dapet tuh, soalnya ada jadi science-nya. kayak lebih legit gitu ya infonya. Iya. Jadi bukan karena based on experience doang, tapi karena dia juga ada ilmunya kayak gitu. Oke. Gitu. Atau kayak Tasya Farasya yang dia tuh ngerti make up tapi dia kaya. Dia sertifikat tapi dia kaya. Pokoknya apapun elemennya dikasih kaya gitu. Tapi kan orang kadang pengen tahu experience pakai skincare apa. Pakai skincare yang high end tuh kayak apa sih? Sebagainya kadang kayak gitu. Jadi kalau kita yang orang-orang yang naik daun itu kebanyakan dia gabungin dua elemen sekarang. Suatu sisi yang dikawinin gitu. Oke. Kalau boleh tahu Mas Rizky, dua elemen yang digabungin apa? Nah itu dia, apa ya? Aku ngerasa masih belum bisa menemukan
definisi yang letterlock ya Mas. Cuman kalau aku ngerasa bahwa gini, aku bermain microstock dari sisi penjual, tapi aku juga ngerti dari sisi pembeli karena aku seorang digital marketing. Itu dia. Itu yang orang nggak pernah ngerti soal itu. Karena kan kadang orang pengen jualan stok foto, cuman dia nggak ngerti ini sebenarnya buat siapa dan sebagainya. Timku yang karena aku head digital marketing dulu, adalah orang yang paling boros menghabiskan ratusan juta untuk membuat iklan dan berlangganan di free pick Canva dan sebagainya gitu kan. Jadi aku tuh tahu tim produksiku tuh, lu bikin apa sih? Gini, Mas, stok foto PNS banyak, dikit Mas, bikin ya, oke gitu. Udah kita bikin dan sebagainya. Jadi ada dua POV yang orang tuh nggak pernah ngerti. Benar sih, karena punya datanya juga. Iya, yang punya butuh data, gitu, punya POV itu. Gitu. Kalau Mbak Mary, dua elemennya apa? Kalau di akun aku tuh ada beberapa konten. Mostly yang rame itu justru malah kalau aku nerangin, aku tuh juga jual video-video aku di Shutterstock loh. Ah, serius? Iya. Itu pasti rame karena banyak orang yang nggak tahu. Dan mostly audiensnya banyak, audiensnya yang tertarik sama skincare juga itu yang dengar. Iya. Dan ada juga yang mutual friend aku yang sesama konten kreator gitu, yang mereka juga, oh video kayak gini tuh bisa dijual ya. Karena mereka biasanya habis produksi hapus. Oke. Kan sayang ya. Maksudnya kalau dari kacamata aku sama Reski yang jualan di Shutterstock kayak gitu, kita kan kayak misalnya apply skincare itu kan bisa dijual. Oh iya, B-roll footage-nya itu. Iya. Dia tuh sering Mas, misal di kamera ini ya, masih sisa nih. Tak minta ya buat tak potong-potong. Jadi tak potong-potong yang nggak ada produknya, potong-potongin. Habis itu tak jual. Laris banget Mas. Oh ya? Iya. Itu di Adobe Stock ada satu footage-nya bekas dari videonya dia. Cuman aku modal potong-potong aja. Itu footage tiap hari laku. Footage yang sama. Waktu itu ada footage ini ya, keramas ya. Footage keramas itu aku di endorse produk shampoo, conditioner gitu. Terus kan ada footage-nya yang lagi apply gitu kan. Itu kan produknya nggak kelihatan kan. Cuman sama dia dipotong, dijual di Adobe terus laku gitu. Tiap hari ada yang tiap hari laku. Aku kaget kok. Ini di Adobe ya? Iya, 3 minggu sampai 4 minggu itu hampir tiap hari laku satu footage. Dengan footage yang sama. Kaget aku kayak. Dia jual keramas dia. Itu si Cindy tuh. Dikira tahu dulu. Oh, cowok. Gitu. Jadi kadang hal-hal kayak gitu yang kita tabrak-tabrakin tuh, konten yang kita tabrakin kita combine itu jauh lebih menarik sekarang. Iya. Karena kalau kita ngomongin teknik fotografi dan sebagainya, everything lah teknik fotografi seperti apa gitu kan. Cuman kayak yang lain coba fotografi digabungin dengan apa gitu. Kan elemen yang salah satu yang paling ramai adalah apapun elemennya dikasih belahan dada, itu juga bisa kan. Nah, itu juga tuh. Nah, itu ada juga gitu. Oke, kalau gitu aku izin summarize aja. Aku pakai sebenarnya summarize-nya pakai kutipan buku gitu. Jadi ada satu buku namanya dari Naval Ravikant. Naval Ravikant ini dia salah satu investornya PayPal dulu gitu Mas. Dia terkenal di Silicon Valley lah gitu. Jadi di buku ini dia bilang sebetulnya yang ada 4 leverage yang bisa bikin orang cepat kaya katanya. Pertama itu people. Jadi kalau misalnya kita bisa punya network, ataupun kita bisa hire orang, nah orang itu kan bisa bantu kita untuk tingkatin nilainya gitu yang kita mau kasih gitu kan, atau kita bisa dapat kesempatan lebih banyak gitu. Yang kedua itu capital gitu, uang katanya. Uang itu yang jelas kan, kalau uangnya kita punya kita bisa gandain lagi untuk modalin sebagainya untuk jadi dapetin uang lebih banyak lagi gitu. Yang ketiga itu dia bilangnya coding atau sistem gitu. Kalau kita bisa coding, kita bisa apply sistem, kayak tadi Mas Rizky juga ada template-nya sebagainya, itu sebenarnya bagian dari sistem kan. Jadi itu bisa direplikasinya lebih gampang lagi gitu buat sistem. Nah yang keempat, ini yang menurut dia paling efisien semua orang bisa lakuin tanpa harus modal, itu namanya media gitu. Yang dia termasuk yang dia masuk media yaitu content creation ini gitu. Karena dengan media sekarang orang itu punya akses di handphonenya aksesnya itu udah banyak. Mereka punya akses masing-masing untuk buat media sendiri. Dulu media kan cuma televisi kan gitu ya, radio gitu. Sekarang punya media sendiri. Nah ini powerful banget gitu. Jadi menurut dia
kalau mau mulai untuk dapetin 3 ini bisa mulai dari 1 ini medianya dulu gitu. Makanya itu ya kita undang Mas Rizky, Mbak Mary untuk kasih inspirasi ke teman-teman yang mungkin belum mulai gitu ya. Apalagi di zamannya sekarang. Penting kan tadi kita ngomongin untuk personal branding biar lebih mudah kita untuk bisa distribute value yang kita mau kasih ke orang banyak gitu ya, masyarakat bukan ke dunia gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman belum mulai ya kuncinya ya harus berani mulai dulu gitu ya. Betul. Mindsetnya tadi Mas Rizky udah bilang kita nggak sepenting itu gitu ya sih. Jadi ya nggak usah peduli rambutnya kita kayak gimana gitu kan, ada yang lebih bagus apa enggak. Waktu kita mulai dulu justru itu ningkatin confidence kita juga ya Mas gitu. Jadi ya mungkin itu summarize dari perbincangan kita hari ini gitu Mas Rizky. Ada tips terakhir dari Mas Rizky, Mbak Mary untuk audiens anak-anak Gen Z ini? Kalau aku pakai salah satu tagline yang paling aku suka dari dulu. Benar. Mulai aja dulu. Mulai aja. Karena pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Mulai aja dulu. Hashtag juga tuh. Karena pasti ada jalan. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you banget udah pantengin kita selama berapa jam sih? 1 jam. Ya moga bisa kasih manfaat ya, Mas Rizky, Mbak Mary. Thank you banget udah ada di channel kita. Ini channel masih baru tapi mungkin mudah-mudahan bisa walaupun baru bisa kasih impact gitu ya Mas Rizky. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.